Jadi yes, idealism ya, there is money there, yes, yes of course. Sekarang sudah sampai di titik ini tuh kredibilitasnya Mas Deddy tuh dipercaya sama orang-orang yang datang ke Buying my credibility, Yes, oke. ke podcastnya Mas Deddy datang dari mulai menteri, tokoh agama. Kenapa sih milih orang-orang ini sampai ya udahlah siapa aja yang mau saya ajak ngobrol? Gini, ini menarik. Saya tuh pernah ditanyain sama salah satu petinggi TV. Ya. Dia bilang gini sama saya tuh salah satu pendengar podcastnya Mas Deddy. Oh. Cuman saya mau tanya satu hal, konsepnya apa sih? Karena saya dengar ada menteri, lalu tiba-tiba katanya ada dinar candy. Jadi gini, saya tidak mau terjebak ke dalam sebuah acara politik. Nah, sebenarnya kenapa tiba-tiba ada yang 180 derajat itu adalah untuk gocek. Oke. Jadi ketika orang udah, ini bahas vaksin COVID, Ya. kenceng banget. Wah, tiba-tiba besokannya hancur podcastnya. Jadi orang ini kemana ya larinya gitu. Nah itu satu. Yang kedua, saya merasa bahwa setiap orang ketika diajak bicara dan saya tidak mencoba untuk tidak menjudge, saya bisa kenal dia lebih baik. Jadi gue belajar untuk mengenal orang lain dan orang itu bisa siapa saja sebenarnya. Nah, Oke. dari siapa aja yang diajak ngobrol itu, siapa yang paling menarik? Atau mungkin ini Mas yang paling nggak nyangka gitu loh. Paling menarik contohnya Syekh Ali Jaber, karena beliau ditusuk Ya. hari ini, Ya. besoknya beliau ada di podcast. Tujuannya adalah supaya menenangkan masyarakat dulu bahwa jangan ribut, jangan ini, jangan Ya, ini. ya, gitu. ya. Jadi itu momentum yang paling menarik banget. Dan misinya besar. Dan misinya, saya merasa bahwa podcast itu ada gunanya buat Indonesia. Ya. Karena bayangkan kalau itu kejadian, lalu tiba-tiba ada orang-orang di bawah, perang. Takutnya keburu rusuh. Takutnya keburu rusuh. Jadi memang itu harus secepat mungkin gitu. Dan it works, berhasil. Jadi reach-nya tuh hampir 40 juta pendengarnya itu. Jadi that means a lot buat saya. Dinar Candy juga means a lot lah. Saya punya pandangan yang berbeda karena hampir tembus pandang, Pak. Jadi beban nggak untuk kemudian memilih tema dan memilih narasumber? Kenapa? Karena kan ini based on momen apa sih sekarang yang harus diangkat? Kalau beban apa tidak, saya mengatakan tidak. Buat saya mengatakan tidak. Oke. Karena kalau saya sudah mulai berpikir itu sebagai sebuah beban, maka saya akan berpihak. Jadi disclaimer saya adalah mengatakan bahwa, dude, I do not understand anything about this. Ya. I'm just a Bukan layperson. selalu 100% benar. Ya, gitu saya nggak selalu 100% benar dan saya pengen tahu seperti apa gitu. Dan apakah itu menjadi masalah kadang-kadang? Iya, pasti. Tapi masyarakat mungkin harus ngelihat dan mereka harus ngelihat bahwa ini adalah sebuah media. Apakah saya merasa bertanggung jawab? Saya merasa bertanggung jawab. Oke. Apakah saya harus bertanggung jawab? Tidak. Oh. Tidak. Ya. Karena ini tontonan yang dipilih, bukan disajikan. Jadi Orang maksudnya tidak harus menonton, Yes. pilihan orang Yes. menonton. kan jelas-jelas judulnya jedeng, kelihatan, kan jelas nih judulnya. Jangan diklik. Mau klik ya itu pilihan. Mas Ded, aku tuh mau nanya, tapi Mas Ded jangan marah ya. Saya menjawab, Disclaimer. semua pertanyaan saya terima. Kira-kira kapan nyebar undangannya? Nikah. Ya mudah-mudahan cepat. Karena kita juga lagi ngobrol, saya malah ngobrol sama my girlfriend ngomong. Nanti kita harus ngomong ya, kita harus berdua ngomong tentang what we can do and what we cannot do. Jadi doain aja lah, doain Amin, aja, mudah-mudahan. doain Amin. aja supaya kamu saya undang.